Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita menarik di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, ada cerita tentang bagaimana beratnya menjadi guru honorer, posyandu lansia, komunitas 5 gunung, dan karya kontroversial seniman Cina Ai Weiwei. Anda bersama saya, Desti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Masa depan ratusan ribu guru honorer di Indonesia hingga kini masih suram. Pemerintah belum juga mengangkat mereka jadi guru tetap, meski sudah ada yang menggeluti profesi itu selama puluhan tahun. Kenapa pemerintah sulit sekali mengabulkan permintaan mereka? Padahal masa depan bangsa ini ada di tangan para guru. Simak liputan tim Tempo TV berikut ini. Yuliana Kalumbang sudah 2 tahun jadi guru di SD Negeri Bali Kalebu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sebuah profesi yang mulia, tapi sayang pengabdiannya tidak diganjar dengan upah layak karena dia adalah guru honorer. Ya, 400.000 itu Ibu ya untuk pekerjaan utama saya, yaitu petani. Ya, gaji Yuliana dalam sebulan hanya Rp400.000, sangat rendah. Karena itu, ia terpaksa bekerja sampingan di sawah seusai mengajar. Walaupun tidak cukup karena sudah dari yang pas-pasan memang lah. Ya, bukan semata-mata saya mencari uang, tetapi dari segi lain saya mencari pengalaman. Selain di sekolah negeri, guru honorer juga ada di sekolah swasta. Masih di Nusa Tenggara Timur, kami berkunjung ke salah satu sekolah swasta untuk mengetahui kondisi guru honorer di sana. Kalau saya hitung per jam 50.000, tambah dengan uang transport 100.000 per bulan. Saya kan ngajar 6 jam sini, 3 kelas, 22 jam. 6 jam saya dapat 300, kemudian saya tambah uang transport 100, 400. Ternyata, nasib guru honorer di sekolah swasta tidak jauh lebih baik dari guru honorer di sekolah negeri. Beginilah potret guru honorer di Indonesia. Gaji kecil, hidup pas-pasan, dan masa depan yang tidak pasti. Iya kan, kalau di DKI namanya PTT. Kalau di daerah lain namanya guru bantu gitu kan. Nah, kebetulan guru bantu maupun PTT ini semuanya ada di instansi negeri. Nah, dan honorer ini kebetulan juga karena sudah lama mengabdi, mereka itu mengabdi minimal itu 2 tahun, hingga dari sekarang dihitung 2 tahun sampai 20 ke atas juga ada yang sudah mengabdi, tapi tidak diproses dalam bentuk status PNS-nya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengangkatan guru honorer adalah wewenang pemerintah daerah. Ini sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan itu pula yang membuat pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa. Kan sekarang itu sebenarnya ada kewenangan. Kewenangan pengangkatan guru itu sebenarnya ada di daerah, tidak di Kementerian Pendidikan gitu kan. Pembinaan aparatur itu ada di Menpan gitu. Ternyata masalah di daerah tidak sederhana. Pemerintah daerah kesulitan mengakomodir para guru honorer karena ketidakadaan biaya. Iya, kalau yang kontrak dana bos memang tidak ada. Permasalahannya adalah kita kan PAD-nya kecil, hanya sekitar 24 M. PAD-nya juga kecil. Namun pemerintah pusat melihat ini bukan soal perkara dana. Menurut Unimah, pemerintah daerah punya mekanisme yang tepat untuk merekrut guru honorer. Akibatnya, jumlah guru honorer di daerah membengkak. Pengangkatan itu sering sekali dilakukan tanpa melakukan analisis kebutuhan. Jadi di sekolah misalnya ada dana BOS dimanfaatkan dulu 20 dana BOS itu sebenarnya kita untuk membantu
guru-guru yang memang dibutuhkan untuk daerah-daerah tertentu, yang memang betul-betul dibutuhkan. Tapi dengan berbagai alasan ini juga di sekolah itu pada mengangkat guru honor. Kadang saudaranya, siapanya tuh, tanpa alasan yang jelas. Soal siapa yang salah dan seperti apa mekanisme rekrutmen, para guru honorer tidak mau tahu. Yang jelas, mereka telah puluhan tahun bekerja, tapi tidak ada kejelasan status. Kelanjutan dari status ini harus jelas, jangan kita diombang-ambingkan. Karena kita pun bekerja sama pada dasarnya seperti teman-teman yang PNS juga, gitu kan. Ya, mereka mengajar, kita juga mengajar, gitu kan. Kita ngurus ekskul, kita juga honor juga ngurus ekskul. Pada dasarnya apa yang ditugaskan dari sekolah sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Juliana dan Blasius hanya segelintir dari ribuan guru honorer di Republik ini. Pekerjaan mereka tidak main-main, mendidik generasi penerus bangsa, generasi penerus yang tetap semangat mengejar cita-cita. Setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana apresiasi terhadap karya kontroversial seniman Cina Ai Weiwei.